Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dari Pemkot Kota Tasikmalaya serta Pemkab Tasikmalaya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wapres atas kunjungannya ke wilayah Tasikmalaya yang diawali dengan kunjungan ke Pasar Cikurubuk. Tadi kurang lebih 1 jam di sana meninjau harga bahan pokok, terus juga kondisi pasar. Tadi Pak Wapres sangat menyayangkan kondisi pasar yang sudah lama tidak direvitalisasi. Terakhir tahun 95 ya, dibangun tahun 94 dan 95 pasar Cikurubuk ini. Tadi Pak Wapres minta untuk segera dibuatkan DED-nya untuk segera direvitalisasi. Selanjutnya dari situ ke RSUD Dr. Soekarjo, Dr. Soekarjo di Kota Tasikmalaya. Begitu turun dari mobil, Pak Wapres melihat ada bangunan yang belum selesai, dan itu ternyata untuk poliklinik di Rumah Sakit Dr. Soekarjo tersebut yang terhenti pembangunannya karena pada saat COVID terkena refocusing. Saya dengan Pak Wapres menyayangkan, seharusnya untuk layanan dasar ya seperti kesehatan tidak boleh terkena refocusing. Tapi sudahlah, yang lalu sudah, dan ke depan kita akan segera untuk lanjutkan pembangunan di Rumah Sakit Dr. Soekarjo ini. Dari situ kita juga menuju ke SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. MBG-nya berjalan dengan baik, sudah berjalan dari tahun 2025 dan alhamdulillah tidak ada kendala. Tetapi tadi Pak Wapres juga melihat bangunan sudah cukup representatif. Bangunan ada yang baru dan mendapatkan DAK tahun 2022. Tetapi meja kursinya sudah sangat tidak layak, banyak yang bolong, sudah rusak, ya harus segera diganti. Dan juga laboratorium IT-nya sudah selesai, tetapi tidak ada komputernya. Tadi dari pihak sekolah minta bantuan Pak Wapres untuk pengadaan komputer sebanyak 42 unit, dan insya Allah Pak Wapres akan memenuhinya. Selanjutnya kita juga barusan menuju ke Pondok Pesantren Cipasung. Di sana sebelumnya sudah dilatih oleh tim Setwapres pelatihan untuk AI dan robotik yang dilaksanakan selama 4 hari. Pak Wapres sangat takjub dan mengapresiasi, baru 4 hari saja sudah berjalan dengan baik, dengan bagus. Ya mudah-mudahan ke depan akan lahir generasi-generasi emas dari pondok-pondok pesantren, bisa membangun perekonomian, teknologi, jadi agama ya tetap terjaga dengan baik, keimanannya, ketakwaannya, akhlaknya terjaga, tetapi tidak tertinggal teknologinya. Insya Allah ini Pondok Pesantren Cipasung akan kita jadikan proyek percontohan untuk pesantren-pesantren lain di Jawa Barat khususnya. Karena Jawa Barat ini ada lebih dari 30.000, 40.000 pesantren. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, dan tadi saya mohon arahan Pak Wapres selanjutnya untuk di pesantren mana lagi dan apa yang bisa kita bantu dari Provinsi Jawa Barat maupun dari Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya. Ya, saya saat ini didampingi oleh Pak Bupati Tasikmalaya, Pak Wali Kota Tasikmalaya, dan Pak Danlanud Wiradinata Tasikmalaya. Tadi juga termasuk disampaikan ke Pak Wapres, ya kami ingin Lanud Wiryadinata ini
berjalan seperti tahun 2017 sampai tahun 2020 karena Covid terhenti. Dulu ada penerbangan dari Halim ke Tasik ini. Dan cukup ramai. Cuma karena Covid terhenti dan sampai sekarang tidak ada lagi. Tapi sudah ada penjajakan ya Pak dengan Wings Air. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya targetkan sebelum Lebaran mudah-mudahan sudah bisa ada penerbangan dari Wiryadinata Tasik ini, dari Lanut Wiryadinata ini menuju ke Halim. Dan juga ini menjadi transit ya, dan juga persinggahan menuju ke Jogja, Surabaya, dan mudah-mudahan sampai ke Bali. Sehingga masyarakat di wilayah Priangan Timur ini yang akan berwisata keluar maupun dari luar, dari Bali, dari Jogja, dari Jakarta yang akan berwisata di wilayah Priangan Timur ini bisa mudah aksesnya. Saya kira cukup ya, termasuk tadi dari Pak Bupati stadion yang memang Kabupaten Tasikmalaya ini tidak punya stadion saat ini. Dulu punya Dadaha ini sebenarnya awalnya punya kabupaten, tapi sudah dihibahkan ke Kota Tasikmalaya. Sekarang kabupaten, kalau lahannya sudah ada dan DD-nya mungkin kita tinggal perbaiki DD-nya ya. Pembangunan sudah ada sebagian, tapi karena tidak dipagar hancur lagi. Ke depan tolong dibuat lagi segera Pak sudah ada perbarui DED terbaru. Sudah. Terus nanti kita ajukan lagi ke Pak Wapres melalui Menpora, nanti mudah-mudahan ada bantuan untuk pembangunan stadion di Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Bupati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub, Pak Wali Kota, Pak Danlanut. Tadi dalam pertemuan kami mendampingi Pak Wapres, seperti yang barusan disampaikan oleh Pak Wagub, bahwa di antara yang kami sampaikan kaitan dengan Tasik itu dulu 2001 dimekarkan, anaknya itu Kota Tasik, tapi induknya yang harus pindah Singaparna. Nah, sehingga aset yang kami ada di kota sebagian sudah diserahkan, termasuk sarana stadion untuk masyarakat di kabupaten hari ini sudah ada tapi mangkrak. Kurang lebih 2013-2014. Nah, tadi disampaikan sebagai tokoh pemuda di nasional, Pak Wapres, bagaimana bisa mendorong kemajuan anak muda di bidang olahraga agar bisa stadion ini bisa dibangun untuk dituntaskan agar aktivitas dan para pencinta olahraga bisa memiliki tempat untuk bisa berlatih. Yang kedua, tadi kami sampaikan bahwa ibu kota kami ini sesungguhnya dulu Singaparna itu kota kecamatan. Maka salah satu pasarnya itu tepat ada di alun-alun. Kami sudah menyiapkan lahan untuk pindah. Ya, maka kami tadi sampaikan bahwa dalam Perpres 87 2021 tentang percepatan Jabar Selatan, diantaranya adalah ada pembangunan pasar pada Kembang, relokasi pindah dari Singaparna kepada Kembang. Lahannya sudah siap dan sudah matang 7,5 hektar. Tinggal pindah, ini tentu butuh dorongan dari pemerintah pusat karena anggaran, mohon maaf, karena pagunya dulu sudah muncul dalam Perpres itu di Kementerian PU Republik Indonesia. Yang ketiga tadi kami sampaikan adalah untuk reaktivasi stasiun Raja Pola, ya, untuk menghidupkan UMKM dan kerajinan yang ada di Raja Pola. Selain itu, stasiun Raja Pola akan menghidupkan 2 kawasan wisata, satu wisata Galunggung, satu wisata Gunung Sawah. Ya. Jadi ada 2 kabupaten yang akan terhidupkan, satu Kabupaten Tasik, satu lagi Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan tadi semuanya yang kami sampaikan sudah diterima oleh Pak Wapres. Tentu harapan kami sebagai kepala daerah, harapan ini bisa terwujud untuk masyarakat semuanya. Begitu, terima kasih Pak Gus. Sekali ya. Mangga Pak Wali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuhun Pak Wagub, Pak Bupati, kemudian Pak Danlanut. Tentunya Kota Tasikmalaya sebagai kota yang dilahirkan dari kabupaten harus bisa menopang Priangan Timur tentunya. Dari betul. Pertama, sebagai kota pusatnya Priangan Timur, kita membutuhkan akses untuk investasi, akses untuk menjadi kota jasa perdagangan dan industri, di mana tadi rute penerbangan adalah hal yang utama, dan mudah-mudahan
memang bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Tadi mendengar dari Pak Wagub sebelum Lebaran. Amin, amin, Karena itu amin. waktu yang paling tepat itu untuk supaya banyak orang ke Kota Tasikmalaya. Kemudian juga kami sebagai kota penyokong di Periangan Timur, pertama fasilitas kesehatan harus baik, dan memang Rumah Sakit Dr. Soekarjo ini adalah rumah sakit rujukan Periangan Timur. Tadi dilihat survei oleh Pak Wapres, mudah-mudahan apa yang tertunda sebelumnya di dahulu kala oleh provinsi kita bisa selesaikan dan bisa menjadikan Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo ini sebagai betul-betul rumah sakit rujukan di Periangan Timur. Kemudian pasar Cikurubuk, ini adalah pasar induknya Periangan Timur juga, dan memang dibangun dari tahun 95 sampai sekarang belum ada revitalisasi, walaupun kami pihak kota menata sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan kedatangan Pak Wapres kali ini bersama dengan Pak Wagub bisa mendorong iklim, bisa mendorong terjadinya tadi pasar Cikurubuk yang lebih baik lagi. Amin. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.